Aku sampai mau nabrakin diri aku ke rel kereta. Hidup aku semua udah hancur gara-gara dia. Masa depan aku udah rusak. Mas Raka harus tanggung jawab. Aku diteror berkali-kali, nemuin manusia di depan kamar aku, dikirimin boneka-boneka yang ada darahnya. Bahkan ditaruh juga mukaku di situ, ditusukin jarum. Saya dapat surat kaleng. Apa kamu tega teranjang bertiga sama suami saya? Mau aku dipandang buruk sama orang lain pun aku nggak peduli. Dikata jual diri sama om-om, mau aja melorotin duitnya. Saya pergi dari rumah ke kosannya Reni di bawah pengaruh alkohol. Saya melihat Reni itu merupakan sosok istri saya. Jadi saya kasih cincin itu bentuk tanda minta maaf saya buat istri saya, Mas, sebenarnya. Bukan untuk Reni. Masalah yang teror itu sebenarnya itu bukan kelakuan istri saya sih, Mas. Itu sebenarnya kelakuan saya. Kamu ngapain sih, Ren? Aku dibawa-bawa ke sini. Aku kira ada keperluan mendesak atau ada hal lain yang penting. Aku sampai rela ninggalin kerjaan aku demi nemuin kamu. Ini penting banget, Mas. Udah ikut aja ya. Ini anak bapak pacaran kan? Ini pacaran atau gimana sih? Oh, jadi gini, Mas. Reni ini keponakan saya. Kok manggilnya Mas? Masa iya kita pacaran sih? Loh, kok kamu tega sih ngomong kayak gitu, Mas? Kita kan pacaran. Nah, masa pacar dibilang ponakannya? Kamu kan janji mau nikahin aku. Masa ponakan pacar sama omnya? Jangan sembarangan ya kamu itu kalau ngomong ya. Kamu juga yang sopan kalau ngomong sama om. Kamu jahat, Mas. Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu sama aku ya. Jadi ponakannya nih? Apa omnya apa pacarnya nih? Kamu anggap aku apa, Mas? Keponakanku, Mas. Tega ya kamu ngomong kayak gitu sama aku. Aku udah anggap segalanya buat kamu. Tapi ini balasan kamu ke aku. Oke, ya udah sekarang ceweknya dulu mau dihipnotis. Iya, Mas Wia. Oke. Tarik napasan dulu dari hidung, keluarkan dari mulut dan tidur. Oke. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Apa yang pengen kamu ungkapin? Nama kamu siapa? Reni. Oke, Reni, apa yang pengen kamu ungkapin, Reni? Mas Raka harus tanggung jawab. Hidup aku semua udah hancur gara-gara dia. Masa depan aku udah rusak. Aku bela-belain semua buat dia. Mendingan aku mati aja kalau dia nggak mau tanggung jawab. Loh, maksudnya apa sih ini? Kamu nuduh aku ngamilin kamu? Kita aja nggak pernah ngapa-ngapain. Oke, sabar dulu. Saya tanya ya. Ini maksudnya apa nih? Aku cinta mati banget, Mas, sama dia. Aku ngerasa tuh dia bohongin aku. Dia mempermainkan aku. Semua teman-teman aku udah pada tahu. Aku udah pamerin dia ke semua teman-teman aku. Kalau aku bakal dinikahin sama dia. Tapi dia nggak pernah nganggep aku. Bahkan hubungan kita aja, dia nggak akuin. Bahkan ada yang bilang kalau dia itu udah punya istri dan anak. Oh gitu, Mas Raka? Wah, ngaco nih si Reni. Lo tanya jawab dulu nih pertanyaan gue nih, Mas Raka. Lo ada hubungan apa sama Reni? Sebenarnya aku itu dari awal nggak pernah ada mas hubungan apa-apa sama dia. Boro-boro mau ngajak pacaran sama dia, apalagi aku sampai ngajakin dia nikah. Oke, yakin nih nggak bohong? Sandiwara nih. Nggak mungkin orang dia hipnotis. Nggak mungkin lah, Mas. Masa om mau nikahin ponakannya, macarin ponakannya, kan aneh. Masa iya ada om yang tega ngehamilin ponakannya sendiri, Mas? Dia juga belum bilang hamil nih, Mas. Kenapa lo ngomong gitu? Oke. Sekarang kita tanya lagi. Terus lo tahunya dia udah punya istri dan anak? Udah nikah dari mana nih? Dengar doang apa gimana? Jadi selama ini ada yang ngubungin aku, Mas. Udah, Mas. Gak usah dibahas. Tunggu dong, kenapa lo panik? Oke, ada yang ngubungin gimana? Ada orang nggak dikenal ngubungin aku. Katanya suruh jauhin Mas Raka. Sampai aku diteror berkali-kali. Ada yang buang kotoran ke kosan aku. Kotoran apa nih?
kotoran apa aja mas, sampai sampah juga dibuang di kosan aku. Terakhir aku nemuin tai manusia di depan kamar aku mas. Tai manusia? Tahu itu tai manusia dari mana? Bukan kebo atau apa gitu? Ya itu bentuknya juga sama kayak tai kita. Tai kita? Maksudnya gimana sih? Bentuknya sama kayak tai kita tuh gimana sih? Ya pokoknya sama kayak kita mas. Tai kita? Maksudnya lo sama gue nih? Ya yang normal gitu loh, kayak manusia biasa. Selain itu juga aku sering dikirimin ya namanya kayak teror-teror horor gitu mas. Dari mulai boneka-boneka yang ada darahnya, disobek-sobek, bahkan ditaruh juga mukaku di situ mas, ditusukin jarum. Bonekanya lebih serem daripada boneka Ciki mas. Boneka Ciki? Iya mas, boneka yang serem itu, yang megang pisau, yang horor itu mas. Caki. Ciki mas. Ciki mas. Oh Ciki mas, maksudnya gue. Caki itu. Yang itu mas yang ada lukanya di mukanya. Caki. Ciki mas. Oke, Ciki mas. Terus ada suratnya juga, jauhi Raka, kalau enggak kamu mati. Aku diancem mas, mau dibunuh sama itu orang. Udah jelas-jelas di situ aku takut dan kaget mas. Apalagi waktu ngeliat boneka yang lebih serem dari Ciki tadi ya? Iya, waktu itu juga ada chat, kamu dibayar berapa? Puas ya udah nidurin suami aku. Dasar, murahan, gatel. Nggak bisa ya, yang namanya nggak sama suami orang. Feeling aku itu istrinya mas. Terus ada anak remaja juga mas. Dia bilang, jauhi ayah saya. Ya saya pikir itu anaknya Mas Raka. Jadi selama ini saya dibohongi sama Mas Raka. Dia bilang katanya dia cinta sama saya. Makanya saya curiga belakangan ini tuh. Saya takut dia nyakitin saya. Terakhir saya dapat surat kaleng. Apa kamu tega seranjang bertiga sama suami saya? Dan dia juga bilang dia nggak mau terus sama saya. Wah ini fitnah mas, nggak bener. Nggak Tapi ada dia tuh terima kayak surat. gitu. Ya dia terima surat kaleng bukan dari lo, tapi nggak tahu dari mana nih. Emang kamu ketemu Raka tuh gimana sih? Tuhan itu mempertemukan kita mas. Waktu itu aku lagi stres banget mas. Aku hampir bunuh diri. Aku sampai mau nabrakin diri aku ke rel kereta. Awalnya kamu bunuh diri waktu itu? Iya Mas Raka yang nyelamatin aku. Dia yang ada buat aku. Dia kasih support. Waktu aku sakit, dia sampai rela izin dari kantor buat nemenin aku. Waktu aku drop, waktu aku lemas, dia sampai bela-belain bikinin aku bubur mas. Dia rela juga sampai tangannya kena panci panas buat ngurusin aku aja. Terus yang bikin aku yakin, Mas Raka sampai ngasih aku cincin kayak dia ngelamar aku mas. Terus aku kurang yakin gimana lagi mas. Sekarang kamu maunya apa? Aku mau dia nikahin aku mas. Kalau memang dia punya istri, aku siap jadi yang kedua nggak apa-apa. Oke. Tapi itu hanya omongan aja. Oh. Tapi yang aku mau, dia ceraiin istrinya mas buat aku. Aku pengen jadi satu-satunya. Aku juga punya trauma mas. Di masa lalu aku. Kenapa? Jadi ayah aku tuh selingkuh mas. Dari aku kecil sampai aku besar. Ayahku waktu itu nggak ada kabar. Nggak taunya dia selingkuh sama ABG waktu pas di luar kota. Dia sampai jual-jualin perhiasan mamaku. Cuman buat ABG itu mas. Terus juga dia selingkuh sama janda, anak 4. Di situ posisinya aku bener-bener down, bingung harus gimana. Aku mau bunuh diri aja saat itu. Aku ngelihat mamaku sakit, aku nggak bisa kayak gitu mas. Jadi aku trauma sama laki-laki. Aku takut Mas Raka kayak gitu sama aku. Umur kamu berapa? Umur aku baru 20 tahun mas. Raka kamu umur berapa Raka? 37. Mau aku dipandang buruk sama orang lain pun aku nggak peduli. Aku cinta banget sama Mas Raka. Dipandang buruk gimana? Ya dikata jual diri sama om-om, mau aja melorotin duitnya. Aku nggak peduli semua itu. Sampai aku debat sama teman-teman aku. Sampai jambak-jambakan gitu mas. Saking aku cintanya sama Mas Raka.
Aku bener-bener gak ada temen lagi, Mas. Masyarakat tuh segalanya buat aku. Oke. Kau nggak pernah nyoba pacaran sama orang yang seumur apa gimana? Aku emang sukanya sama yang lebih tua dari aku, Mas. Karena menurut aku, mereka lebih dewasa, bisa nge-support aku, ngedenger cerita aku. Dari kecil aku juga kurang kasih sayang orang tua. Jadi aku ngerasa disayang kalau sama orang yang lebih dewasa. Paham. Kamu nggak mau pacaran sama yang seumur atau lebih tua dikit gitu nggak? Aku pernah coba, cuma itu jadi trauma buat aku. Kenapa? Aku malah hampir mau diperkosa, Mas. Masyarakat nih beneran sopan, Mas. Dia nggak pernah aneh-aneh sama aku. Aku takut kalau misalnya aku sama yang seumuran, malah tambah jadi trauma lagi. Terus kalau dia nggak pernah ngapa-ngapain kamu, apa yang minta dipertanggungjawabkan? Karena aku udah malu, Mas. Mau taruh di mana lagi muka aku? Aku udah ngomong ke teman-teman, aku udah pamerin masyarakat ke orang-orang bahwa masyarakat mau nikahin aku. Dia bilang cinta sama aku. Teman-teman aku malah nuduh aku udah hamil sama masyarakat. Oke, sekarang mau ngomong apa sama masyarakat, silakan. Aku nggak mau tahu, Mas. Kamu harus nikahin aku. Aku cinta banget sama kamu. Kalau kamu nggak mau nikahin aku lebih baik mati aja. Kalau dia suami orang ya janganlah. Masih banyak orang-orang lain yang single kok. Apalagi kamu punya trauma masa kecil kamu yang tadi bapak kamu dulu katanya selingkuh sama ABG. Masa kamu nggak ngebayangin posisi ibu kamu dulu gimana? Bayangin kalau emang dia punya istri, gimana posisi istrinya. Tapi kalau emang Raka itu nggak punya istri, ya nggak salah juga kamu nikah sama orang yang jauh lebih tua walaupun bedanya hampir 20 tahun. Asal dia masih sendiri. Umur kamu masih panjang, masa depan kamu masih panjang. Intinya itu aja. Ya, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Raka berani nggak? Tapi kalau saya ngomong nanti di sini, kamu jangan sakit hati ya. Dengar pengakuan saya. Iya, Mas, nggak apa-apa. Ayo. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan tidur. Oke, sebelum kita tanya-tanya Raka, ada lagu terbaru dari saya, Istriku. Kaulah cinta pertama di hidupku, kan abadi di dalam hatiku. Jangan pernah kau ragukan diriku, oh sayang sungguh ku mencintaimu. Oke, lebih lengkapnya ada di YouTube Uya Kuya TV. Nonton ya guys, sebar linknya. Untuk orang yang sesentuh dengarkan sugesti saya, katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Raka tadi mendengar pernyataan Reni, apa? Kamu mau ngomong apa? Coba mau jelasin apa? Sebenarnya ada hubungan spesial nggak antara kamu dengan Reni? Sebenarnya Mas gini, dari awal itu aku nggak pernah punya perasaan apa-apa sama Reni. Astagfirullahaladzim, Mas. Nggak ada perasaan sama Reni? Nggak ada itu namanya kita pacaran tuh nggak ada, Mas. Oke, jadi apa selama ini namanya? Jadi gini, sebenarnya saya itu cuma kasihan aja Mas sama Reni, Mas. Tega kamu ya, Mas ya? Karena dia pernah punya trauma masa lalu yang begitu mendalam. Dia pernah yang namanya merasakan putus asa dalam hidupnya. Dan saya pun pernah Mas mengalami hal yang sama. Oke, seperti pernah. apa yang pernah dia rasakan. Apa lo pernah ngalamin apa? Beberapa tahun yang lalu, saya tuh pernah punya trauma mengenai orang yang saya sayangi dan yang saya impi-impikan, Mas. Jadi karena mungkin kesibukan saya sering kurang perhatian sama dia, sehingga akhirnya saya harus ditinggalkan untuk selamanya. Seandainya pada waktu itu saya punya banyak waktu luang untuk dia, mungkin sampai saat ini dia masih ada di sisi saya. Meninggal sudah. Ya, jadi ini cerita anakku yang kedua, Mas. Oke, lo udah punya anak. Kenapa anak lo yang kedua? Jadi semenjak istri saya hamil anak yang kedua, saya tuh kurang perhatian sama istri, Mas.
Saya sibuk kerja siang malam. Saya sibuk cari nafkah sampai saya menelantarkan. Istri saya itu kurang kasih sayang dari saya, Mas. Pada suatu ketika dia keguguran, saya itu nggak ada di dekat dia. Dia selalu menyalahkan saya. Setiap kami ribut, dia selalu menyalahkan hal itu. Dia menganggap bahwa dia keguguran karena ulah saya. Oke, terus lo kenapa nggak ngasih tahu ke Reni kalau lo udah nikah? Karena selama ini saya pikir dia kan nggak pernah nanya sama saya, Mas. Terus? Dan juga saya pikirkan kita nggak pacaran, Mas. Jadi buat apa saya cerita saya sudah nikah, saya punya anak. Ya lo juga ngasih harapan kali. Sebenarnya gini, Mas, aku itu rasa sayangnya aku itu ke dia bukan seperti kekasih, Mas, tapi lebih ke orang tua dan anak. Aku itu sudah menganggap Reni itu sebagai anak aku sendiri, Mas. Bahkan aku berpikir pernah ingin mengangkat dia menjadi anak angkatku, Mas. Terus cincin ini apa, Mas? Oke, lo pernah ngasih cincin ke dia apa tuh maksudnya? Jadi sebenarnya gini, Mas. Waktu itu aku pernah cekcok sama istri. Dia selalu mengungkit-ungkit kesalahan saya yang tentang keguguran waktu itu, Mas. Setiap kita ribut, dia selalu mengungkit semua itu kesalahan saya, kesalahan saya, kesalahan saya. Saya kesal pada saat itu. Jadi saya pergi dari rumah. Saya cari hiburan. Saya ke klub, minum-minum. Saya setengah mabuk. Lalu saya pulang. Ternyata saya bukan pulang ke rumah, Mas, tapi pulang ke kosannya Reni. Dan seingat saya waktu itu namanya di bawah pengaruh alkohol. Saya melihat Reni itu merupakan sosok istri saya, Mas. Jadi saya kasih cincin itu supaya bentuk tanda minta maaf saya buat istri saya, Mas, sebenarnya. Bukan untuk Reni. Intinya lo nggak sadar lah ya? Iya. Tapi lo ingat? Ya, sedikit banyaknya saya masih ingat, Mas. Cuma mungkin karena pengaruh alkohol. Oke. Terus kenapa lo masih deketin Reni terus? Sebenarnya saya tuh kasihan melihat dia, Mas. Saya kasihan dengan trauma masa lalunya. Tapi lo sendiri tahu nggak sih kalau Reni itu punya perasaan yang lebih kalau lo bukan hanya sekedar teman nih? Sebenarnya Jujur. saya tahu kalau Reni itu sangat sayang sama saya. Tapi posisi saya ini serba salah, Mas. Saya takut dia kembali berbuat nekat karena dia pernah mencoba untuk melakukan bunuh diri. Dan juga pernah beberapa waktu yang lalu, Mas, saya sedang meeting dengan rekan kerja. Kita sedang mengadakan meeting di salah satu restoran. Itu Reni datang nyamperin. Dia marah-marah, piring, gelas, semua dihancurin sama dia. Padahal posisi waktu itu kita tidak gimana-gimana karena saya sedang membahas kerjaan sama partner kerja saya itu. Tapi Reni ini seperti orang yang tindakannya. Ketika malamnya sejak peristiwa itu, Reni chat ke saya. Dia kirimin foto dia, tangan dia, dan cutter. Maksudnya apa coba, Mas? Dia ngancem pasti kan, ngancem mau bunuh diri lagi. Itu saya takut, Mas. Saya kesian sama dia. Nah terus yang teror Reni itu kira-kira istri lo bukan? Tadi ada surat-surat kaleng segala macam. Ya, masalah yang teror itu sebenarnya itu bukan kelakuan istri saya sih, Mas. Itu sebenarnya kelakuan saya. Tujuannya mah supaya Reni itu kapok, ninggalin saya. Ternyata apa yang saya lakukan malah salah. Dia makin gila, dia makin suka sama saya. Dia minta nikahin sama saya. Jadi posisi saya sekarang ini bingung, Mas. Nah, kalau masalah yang dapat surat kaleng mengenai ngajak tris bertiga di ranjang, itu jelas bukan kelakuan Kotoran saya. manusia? Kotoran manusia juga bukan saya, Mas. Saya nggak tahu, Mas, itu kiriman siapa, saya kurang tahu. Oke. Masa kamu nggak ada perasaan sedikit pun ke aku? Oke, ada nggak sedikit aja perasaan ke Reni? Kalau dibilang rasa suka, rasa sayang sama dia, memang saya sayang, Mas, sama dia.
Cuma rasa sayang saya itu bukan sebagai seorang kekasih, Mas. Lebih melainkan rasa sayang ke saya itu lebih ke ingin menjadikan dia anak. Saya tuh ingin menganggap dia sebagai anak sama saya, Mas. Dan juga sebenarnya saya ngerasa kasihan sama dia. Takut dia berbuat nekat dan melakukan bunuh diri lagi, Mas. Sekarang Mas pikir aja ya. Saya ini juga malu lah, Mas. Di depan teman-teman kantor saya, teman kerja saya, teman lingkungan saya. Masa iya saya yang umuran segini mau pacaran sama anak muda yang masih ABG begini? Kalaupun memang saya mau milih pacar, pasti kan saya mencari perempuan, sosok perempuan yang lebih matang, lebih dewasa dari dia. Kalau Reni ini kan masih anak-anak, Mas. Lagian saya juga bukan tipikal laki-laki yang tukang selingkuh, Mas. Saya punya istri, saya punya anak. Dan saya sangat mencintai keluarga saya, Mas. Istri saya, anak saya. Iya. Jadi tidak ada perasaan sedikit pun ya di luar hubungan pertemanan ya? Nggak ada sih, Mas. Ya udah, gini. Kalau memang tidak ada hubungan atau tidak ada perasaan apapun, kayaknya kamu juga harus menjaga jarak. Karena biar gimana pun kamu tahu Ren ini punya perasaan mendalam sama kamu, tidak. Bukan hanya sekedar hubungan biasa. Harus dipertegas. Walaupun kamu ya tidak pernah memberi harapan, tapi kan itu secara tidak langsung memberi harapan juga. Apalagi kamu pasti udah tahu dia suka sama kamu. Dan kamu tidak bilang kalau kamu udah punya istri sama anak juga menurut saya satu kesalahan. Karena saat kita berhubungan dengan orang, walaupun orang itu nggak nanya, apalagi yang menimbulkan potensi dia bisa suka sama kita, ya kamu harus ngomong, saya udah punya istri dan anak. Jadi biar dia tahu batasan-batasannya. Jadi menurut saya kamu juga ada salahnya. Jadi jangan salahkan kalau Reni punya perasaan lebih sama kamu. Ya sekarang kamu selesaikan lah. Reni juga, kamu harus realistis, harus terima. Saya nggak terima, Mas. Saya mau dinikahin sama dia. Oke, kita bangunin dulu deh. Kamu tega ya, Mas ya? Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Mas, kamu harus nikahin aku nggak mau tahu. Waduh. Aku itu sudah punya anak dan istri. Aku nggak mungkin meninggalin mereka. Aku sangat sayang sama istriku, sama anakku. Terus aku harus ngomong apa sama temen-temen aku? Kamu jahat banget ya, udah bohongin aku kayak gini. Aku sayang sama kamu. Aku udah nganggap kamu segalanya. Udah bela-belain semua buat kamu. Kamu mau lihat aku mati di sini? Jangan. Jangan di sini. Jangan, Pak, please. Biarin aja, Mas. Enak aja. Biar orang-orang pada tahu kalau aku cintanya sama dia. Jangan di sini lah, enak aja lo. Repot gue nanti. Nggak boleh gitu ah. Istighfar, Mbak. Aku nggak bisa hidup tanpa dia, Mas. Pokoknya aku mau kamu nikahin aku. Nggak apa-apa, aku mau jadi pembantu di rumah kamu. Asalkan kamu nikahin aku. Dari awal, aku itu tidak pernah punya rasa apa-apa sama kamu, Reni. Dan juga, kamu memang masih terlalu muda buat aku. Aku nggak bisa nerima kamu. Aku punya istri yang aku sayangi, aku punya anak, aku punya keluarga yang aku cintai. Kita selesaikan di OPR aja ya. Kita cut aja dulu. Saya mesti ngomong berdua sama dia. Kasih komen, guys. Jangan